Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini melanjutkan penjelasan tentang bab as-sidqu yang secara harfiah maknanya jujur atau benar. Adapun menurut istilah yang disebut dengan jujur atau benar itu ialah sesuainya antara lahir dan batin. Itu pertama. Yang kedua, sesuainya antara perbuatan dengan perintah. Jadi ketika seseorang perilakunya sesuai dengan perintah, itu berarti benar atau jujur. Kemudian yang ketiga, as-sidqu menurut istilah maknanya adalah berbicara sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika sesuatu itu warnanya merah, ya dikatakan merah. Hijau dikatakan hijau, kuning dikatakan kuning. Itu namanya as-sidqu, ya, yang secara harfiah artinya jujur atau benar. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab as-sidqu ini memuat 7 hadis yang pada 6 hadis yang pada pengajian yang lalu sudah kita bacakan sampai hadis yang ketiga. Maka malam ini akan kami bacakan hadis yang keempat, kelima, dan keenam. Hadis yang keempat, an Abi Sabitin, diriwayatkan dari Abi Sabit, wakila dan dikatakan apa Abi Sa'idin, Abi Sa'id. Jadi yang mengatakan nama panggilannya itu Abi Sabit, ada juga yang mengatakan Abi Sa'id. Wakila Abil Walid, bahkan ada juga yang memanggilnya dengan panggilan Abil Walid. Siapa nama aslinya? Yaitu Sahl bin Hunayf, yaitu Sahal bin Hunayf. Ini nama aslinya Sahal bin Hunayf, tapi kadang dipanggil Abi Sabit, kadang dipanggil Abi Sa'id, kadang dipanggil Abil Walid. Jadi orang Arab itu suka dipanggil menggunakan nama anaknya, ya. Karena anaknya Walid, maka dia dipanggil bapaknya Walid. Karena anaknya itu namanya Sa'id, maka bapaknya dipanggil bapaknya Sa'id, dan seterusnya. Wa huwa badriyun. Abi Sabit atau Abi Sa'id atau Abil Walid ini salah seorang sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar, yaitu perang di desa Badar. Maka kemudian perangnya disebut perang Badar. Jadi Badar itu nama kampung. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man sa'alallaha ta'ala, barang siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala, memohon asyhadata, mati syahid, memohonnya itu bisidqin, dengan jujur, dengan benar, ya. Ballaghahu, maka Allah akan menyampaikan si hamba tadi manazila suhadai, pada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata, walaupun orang tadi matinya ala firasihi, di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Abi Sabit, Abi Sa'id atau Abil Walid yang nama aslinya Sahal bin Hunayf, salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Dia meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah agar dirinya itu dijadikan orang yang mati syahid, dan
dia memohonnya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan jujur, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada orang yang meminta tadi sebagai kedudukan orang yang mati syahid, walaupun sebenarnya dia matinya itu di atas tempat tidur. Nah, artinya dia memang tidak mati di tempat perang, matinya di tempat tidur, tapi karena sebelumnya dia telah memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dijadikan orang yang mati syahid, maka walaupun matinya di atas tempat tidur, dia dapat kedudukan, dapat pahala, dapat surga seperti orang-orang yang mati syahid. Nah, terkait dengan mati syahid, pada pengajian yang lalu sering saya sampaikan, salah seorang ulama yang mengkritisi tentang mati syahid itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi yang berasal dari Indonesia, yaitu bahwa mati syahid itu memang mati yang sangat utama karena dijamin pasti masuk surga. Namun demikian, Syekh Nawawi mengingatkan ketika seorang prajurit berangkat perang, itu dia harus berkeinginan, bercita-cita untuk menang, ya, bercita-cita untuk menang, sehingga perangnya itu sungguh-sungguh. Jangan sampai karena kepingin mati syahid kemudian asal-asalan, ya, asal-asalan maju perang, terus ketika dipukul oleh lawan itu dia tidak menghindar. Memang tujuannya supaya mati syahid. Tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi walaupun dalam hatinya ada keinginan mati syahid, ketika berangkat perang ya harus sungguh-sungguh menyiapkan segala perangkat yang diperlukan untuk berperang. Jadi tidak boleh asal-asalan, modal nekat pengen mati syahid terus maju perang, tidak bawa senjata, tidak pakai perisai, kemudian ketika dipukul oleh lawan diam saja, ya, supaya mati syahid itu tidak benar yang seperti itu, ya, yang seperti itu tidak benar. Karena jika seseorang dengan alasan pengen mati syahid kemudian maju perang apa adanya, tidak persiapan, tidak menghindar, ya nanti pasti pasukan Islam kan kalah dan matinya dibunuh oleh orang kafir. Itu kan rendah nilainya itu. Jadi sekali lagi, walaupun seseorang pengen mati syahid, ya, tapi ketika berangkat perang harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menang. Jadi keinginannya itu yang menang. Kalau ternyata nanti kalah kemudian mati, nah itu baru dapat mati syahid. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada orang yang mohon kepada Allah pengen mati syahid, ternyata matinya di tempat tidur, tapi tetap dapat pahala seperti orang yang mati syahid di medan perang. Itu hadis yang keempat. Sekarang hadis yang kelima. Ini hadisnya agak panjang. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad, yang peristiwanya itu dialami oleh salah seorang nabinya Allah. Nabi Muhammad bercerita demikian, Ghaza telah berperang sapa nabiun seorang nabi minal anbiya'i dari beberapa nabinya Allah. Sholawatullahi, semoga rahmat keagungan Allah, wassalamuhu, dan keselamatan dari Allah itu alaihim, tetap pada para nabinya Allah. Faqala, kemudian nabi itu memberi pengarahan liqaumihi kepada prajuritnya. Jadi Nabi Muhammad menceritakan dulu pernah ada salah seorang nabinya Allah yang berperang. Nah, sebelum perang sang nabi ini memberikan pengarahan kepada orang-orang yang ikut perang. Apa pengarahannya? Begini, layat bakni, janganlah ikut aku untuk perang, sapa rojulun, seorang laki-laki, malaka put amroatin, yang memiliki wanita yang siap untuk digauli. Makna muradnya begitu. Seorang laki-laki yang punya wanita yang siap untuk digauli, artinya punya istri yang sedang tidak datang bulan, sedang tidak nifas, sedang tidak melahirkan, tapi memang siap untuk
disetubui. Wa huwa yuridu ayyabni biha. Sedangkan laki-laki tadi memang ingin melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Walamma yabni biha, tetapi dia belum melakukannya. Artinya Nabi ketika mau berangkat perang memberi pengarahan kepada orang-orang yang akan ikut Nabi untuk berperang. Pertama, bagi yang punya istri dan ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sementara istrinya juga sudah siap, maka hendaklah hal itu dilakukan dulu sebelum berangkat perang. Mengapa harus demikian? Karena dari dulu hingga sekarang salah satu siasat perang itu adalah memberi umpan kepada lawan dengan wanita-wanita cantik. Apalagi perang zaman dulu yang perangnya itu memang antar manusia. Kalau sekarang kan perangnya antar senjata ya. Di zaman dulu itu namanya perang itu ya benar berhadapan-hadapan dengan lawan. Nah umumnya banyak terjadi salah satu umpan jebakan dari lawan itu bentuknya adalah wanita cantik. Nah kalau kemudian prajuritnya ini sebenarnya dia ada keinginan melakukan hubungan suami istri, dia juga sudah punya istri yang siap digauli, tapi belum sampai melakukan terus dia ikut berangkat perang. Ini bahaya. Kenapa? Pertama, dia perangnya tidak konsentrasi. Yang kedua, kalau kebetulan musuhnya ini membuat jebakan dalam bentuk umpan wanita cantik, dia akan mudah tergoda. Maka Nabi memberikan pesan ya, bagi yang punya istri dan siap digauli, dia ingin melakukan hubungan suami istri, maka hendaklah dia melakukan hubungan dulu, setelah itu baru boleh ikut perang. Itu satu. Yang kedua, wala ahadun, dan tidaklah seorang ikut aku untuk berperang, bana yang dia telah membangun buyutan beberapa rumah, lam yarfa yang dia belum menaikkan suku faha atapnya. Jadi kalau ada prajurit yang sedang membangun rumah, kemudian bangunannya belum selesai, atapnya belum dipasang, jangan ikut perang dulu, selesaikan dulu bangunan rumahmu. Jangan sampai nanti kamu berangkat perang, keluargamu di rumah hujan kehujanan, panas kepanasan. Kenapa? Rumahnya belum dipasang atapnya. Ya, rumahnya belum dipasang atapnya. Wala ahadun, dan janganlah ikut aku untuk berperang seseorang istaro yang telah membeli gonaman kambing, au khalifatin, atau unta yang sedang hamil. Ya, jadi binatang unta itu binatang yang namanya itu paling banyak, Pak. Karena setiap ganti tahun namanya beda. Ya, setiap ganti tahun namanya beda. Jadi unta umur 1 tahun, unta umur 2 tahun, unta umur 3 tahun itu namanya beda-beda, tapi semuanya unta. Kemudian nanti unta jantan, unta betina namanya beda. Unta hamil namanya juga beda. Jadi khalifat itu maknanya unta betina yang sedang hamil tua. Wawa yang tadiru, dan si pemiliknya tadi sedang menunggu auladaha saat kelahirannya. Ya, bahkan seandainya salah seorang dari prajurit itu di rumah sedang memiliki seekor kambing atau unta betina yang sedang hamil tua, yang sebentar lagi melahirkan ya, atau beranak, jangan buru-buru ikut perang, tapi tungguin dulu ya binatang ternakmu sampai dia beranak. Fagoza, kemudian setelah semuanya siap, baru Nabi tadi berperang. Fadana minal qaryati, kemudian telah sampai di sebuah negeri. Nah, dalam kitab sarahnya dijelaskan bahwa Nabi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad ini adalah namanya Yusa bin Nun. Ya, Nabi Yusa bin Nun, bukan bin Nuh, tapi bin Nun. Kemudian dia perangnya di negeri Armiha. Armiha, nggak tahu itu negeri mana. Nah, ketika berperang kemudian sudah mendekati satu negeri, bertepatan dengan sholat al-asri, saat sholat asar, au qoriban min dalika, atau mendekati sholat asar.
padahal perangnya belum usai. Ya, padahal perangnya belum usai. Sebentar lagi perangnya itu selesai, tapi ini sudah sore, sudah asar. Ini kalau ditinggal asaran dulu tanggung. Tapi kalau menyelesaikan perang nanti asarnya hilang. Gimana? Faqala. Kemudian Nabi Yusha bin Nun tadi itu berkata lisamsi kepada matahari. Ya, nabinya Allah bisa berbicara dengan matahari. Karena setiap nabi itu punya mukjizat, ya. Setiap nabi atau rasul punya mukjizat sehingga dia bisa berbicara dengan makhluknya Allah walaupun bentuknya matahari. Dan bisa saja kalau Allah menghendaki. Jangan dikira yang bisa bicara itu hanya manusia, kemudian binatang, jin. Tidak, Pak. Batu itu bisa ngomong, ya. Batu, tanah, pohon itu bisa berbicara. Cuma kita aja yang kadang-kadang tidak paham dengan pembicaraannya. Maka dalam sejarah Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sedang lewat itu semua bebatuan, tumbuh-tumbuhan yang dilewati oleh Nabi itu semuanya bersolawat. Nah, jadi nggak mengherankan jika makhluk-makhluk selain manusia itu juga bisa berbicara, termasuk matahari bisa diajak berbicara. Apa yang dikatakan oleh seorang nabi kepada matahari? Innaki, sesungguhnya engkau matahari itu makmuratun, diperintahkan oleh Allah. Wa ana, dan aku, kata Nabi Yusha tadi, makmurun juga sama-sama diperintah oleh Allah. Di matahari melaksanakan tugasnya sebagai matahari, saya seorang nabi juga melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi. Setelah ngomong begitu, kemudian Nabi tadi berdoa, Allahumma bisha, ya Allah tahanlah matahari alaina, di atas kami. Artinya jangan buru-buru kemudian mataharinya itu terbenam. Jadi perputaran bumi ditahan sehingga mataharinya tetap berada di atas orang-orang tadi, sehingga ketika waktu itu digunakan untuk menyelesaikan perang, dia tidak kehabisan waktu asar. Fahusibat, maka matahari ditahan oleh Allah. Hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Yusha dan pasukannya. Fajamaah, kemudian Nabi tadi karena menang, ya, dia mengumpulkan al-ghanaima, beberapa rampasan perang. Nah, fajaat, maka datanglah yakni naro, yaitu api, litakulaha, untuk memakan atau membakar harta rampasan perang tadi. Tapi falam tat'amha, ternyata api yang datang itu tidak mau membakarnya. Jadi syariat yang berlaku pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kalau menang perang kemudian mendapatkan rampasan perang, Pak, itu tidak kemudian rampasan perang itu dibagi-bagi, itu tidak. Tapi rampasan perang itu ditaruh satu tempat, kemudian nanti Allah akan menurunkan api untuk membakarnya. Jadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad, harta rampasan perang itu hukumnya haram untuk dimiliki, sehingga harta rampasan perang itu akan dibakar atau terbakar oleh api yang Allah kirimkan. Tapi ini anehnya, ketika api itu datang, api itu ternyata tidak mau membakarnya. Nah, Nabi tahu kalau kemudian api ini tidak mau membakarnya, itu berarti ada yang korupsi, ada yang masih disembunyikan, ya. Jadi ada cara untuk mendeteksi apakah orang itu korupsi atau tidak. Itu lucu zaman dulu itu, ya. Yaitu ketika harta rampasan dikumpulkan, api datang, ternyata apinya nggak mau membakar, berarti ini masih ada yang disembunyikan ini, ya. Maka Nabi berkata, inna fikum gululan, ya, sesungguhnya di antara kalian ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Apa buktinya? Buktinya apinya tidak mau membakar. Maka fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka dari itu hendaklah
masing-masing kabilah, masing-masing peleton barangkali kalau sekarang ya, itu komandannya untuk bersumpah di hadapanku bahwa dia telah menyerahkan semua harta rampasan perang. Jadi kalau zaman dulu bukan kepala peleton atau komandan peleton, tapi ketua sukunya lah ya, ketua suku. Jadi kepala sukunya mewakili bahwa suku dia bersama prajuritnya itu tidak melakukan korupsi, ngumpetin harta rampasan perang. Falazifat yatu rajulin biyadihi. Kemudian setelah dilakukan sumpah satu persatu, kemudian sumpah itu disertai dengan jabatan tangan dengan Nabi Yusa tadi, ada salah seorang itu tangannya lengket, Pak. Ya, tangannya lengket, nggak bisa dilepaskan. Berarti anak buah dia itu yang korupsi. Terbukti apa? Kepala sukunya ketika salaman dengan Nabi Yusa, tangannya tidak bisa dilepaskan. Faqala fikum al-ghululu. Nah, berarti anggota kalian itu ada yang menyembunyikan harta rampasan perang. Akhirnya setelah ketemu kepala komandannya, terus anggotanya dia itu diperiksa satu persatu, diajak salaman satu persatu. Fal yuta bayikni, maka hendaklah kalian bersumpah. Qabilatuka, qabilah kalian, artinya mereka disuruh bersumpah satu persatu. Falazifat yatu rajulaini aw salasat biyatihi. Ternyata setelah dilakukan salaman gitu sambil bersumpah, ada 2 orang atau 3 yang tangannya lengket. Nah, berarti ya 2 atau 3 orang inilah yang melakukan korupsi, menyembunyikan harta rampasan perang. Tidak diserahkan kepada pimpinan perang yaitu Nabi Yusa, tapi diumpetin. Akhirnya apinya nggak mau membakar tadi itu. Faqala fikumul gululu. Nabi bersabda, berarti kalian bertiga atau kalian berdua inilah yang melakukan korupsi atau ngumpetin harta rampasan perang. Akhirnya mereka disuruh untuk mengambil apa yang disembunyikan itu. Faja'u bi ra'si misli ra'si bakaratin minadz-dzahabi. Ternyata yang disembunyikan oleh mereka itu adalah benda yang bentuknya dan besarnya seukuran kepala sapi. Ya, bendanya itu seukuran kepala sapi besarnya dan bentuknya juga seperti kepala sapi tapi terbuat dari emas. Ini yang tidak diserahkan, barangkali sayang ini mau diumpetin, mau dibagi berdua atau bertiga gitu, tapi ketahuan karena tadi tes kejujurannya melalui jabatan tangan. Dan cara yang demikian ini, Pak, itu dipakai di lingkungan pesantren untuk ngecek kejujuran santri ya. Di pesantren-pesantren kuno itu kalau ada kehilangan, terus tersangkanya itu ya para santri gitu. Itu caranya seperti ini, integrasinya itu. Diajak salaman sama Pak Yainya. Nanti yang lengket berarti dia yang nyuri. Kalau nggak nyuri ya nggak apa-apa, nggak lengket. Ada juga yang caranya agak ekstrim, Pak. Ya, direbusin air panas itu, direbusin air sampai mendidih. Setelah mendidih itu tangannya itu disuruh nyelupin. Kalau memang dia nggak mencuri ya nggak kepanasan. Tapi yang mencuri mau nyelupin udah ketakutan, akhirnya ngaku gitu. Jadi ada beberapa kiai yang punya karomah seperti itu. Jadi untuk ngetes kejujuran para santri ketika ada barang yang hilang, ya yang ditiru seperti Nabi ini tadi. Ya, kalau zaman Nabi ini cukup diajak salaman, nanti kalau salamannya itu nggak bisa dilepas, tangannya lengket, berarti dia yang nyembunyiin. Gitu. Nah, fawado'aha faja'atin naru fa'akalatha. Akhirnya setelah benda yang bentuknya seperti kepala sapi dan terbuat dari emas ini diserahkan, dikumpulkan dengan harta rampasan perang yang lainnya, akhirnya semua harta rampasan itu terbakar oleh api. Nah, falan tahillu, maka tidak halal apal gonaimu harta rampasan perang li ahadin
bagi seseorang qablana sebelum kami. Ini yang bersabda Nabi Muhammad. Jadi pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad itu hukumnya harta rampasan perang adalah haram. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh dimanfaatkan, jadi harus dibakar. Summa ahallallahu lanal ghanaima. Kemudian di zaman Nabi Muhammad Allah telah menghalalkan harta rampasan perang. Jadi khusus umatnya Nabi Muhammad itu dihalalkan untuk mengambil, menikmati harta rampasan perang, baik dalam bentuk benda atau dalam bentuk manusia. Ya, jadi kalau rampasannya perang dalam bentuk harta, ya dibagi hartanya, baik misalkan emas, ya, perhiasan, perak dan sebagainya, atau binatang, ternak. Bahkan seandainya rampasan perangnya itu berupa wanita-wanita, itu juga halal. Kenapa kok dihalalkan? Nah ini perlu dijelaskan. Ya. Perbandingannya itu seperti gini. Kalau di rumah kita ada seorang perampok, ya, dia datang dengan membawa senjata tajam atau senjata api, mau merampok rumah kita, kemudian ternyata rampok itu bisa kita kalahkan, kita tangkap. Itu kira-kira yang kita lakukan, apakah kemudian senjata apinya itu kita kasihkan kembali ke rampok, ya, atau goloknya kita berikan lagi ke perampok itu, atau kita sita? Kira-kira gimana? Pasti kita sita. Kenapa? Kalau tidak disita, nanti ini akan dipakai oleh perampok itu untuk merampok lagi. Ya, makanya harta rampasan perang itu ya seperti itu. Harta-harta yang dimiliki oleh orang kafir, yang orang kafirnya sudah bisa kita kalahkan, ini kalau tidak kita rampas, kita kembalikan ke dia lagi, ya akan dipakai untuk memusuhi kita lagi. Ya, akan dipakai untuk memusuhi kita lagi, maka harus dirampas. Nah, dirampas untuk apa? Ya untuk dimiliki. Kalau misalkan bentuknya senjata, ya untuk nambah kekuatan prajurit kita. Nah, kalau bentuknya wanita-wanita gimana? Ya tetap saja. Karena apa? Wanita itu kan alat reproduksi. Ya. Nah, kalau wanita-wanitanya ini nanti dikembalikan ke orang kafir, dia akan punya anak kafir juga. Ya. Wong suaminya kafir, istrinya kafir. Tapi coba kalau wanita-wanita kafir itu kemudian dimiliki oleh orang Islam, suaminya orang Islam, nanti akan melahirkan anak Islam. Itulah alasannya mengapa di zaman Nabi Muhammad harta rampasan perang itu dihalalkan. Karena kalau tidak dihalalkan, dikembalikan lagi ke orang kafir, akan dipakai untuk memusuhi orang Islam. Maka dihalalkan. Nah, kalau nabi-nabi dahulu itu dibakar, Pak, solusinya, ya, dibakar. Ya mungkin kayak yang dilakukan oleh negeri kita lah, kalau ada barang-barang selundupan itu kan dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Nggak tahu dimusnahkan semuanya atau sebagian disembunyikan, nggak tahu. Tapi yang jelas secara hukum dimusnahkan. Nah, jadi status hukumnya harta rampasan perang bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah haram. Tapi untuk Nabi Muhammad dan seterusnya, untuk umatnya ini status hukumnya adalah halal. Lamma ra'a dhafana, yang dimana itu karena Allah tahu kelemahan yang ada pada umatnya Nabi Muhammad. Wa ajasna, dan kelemahan kami. Fa halaha lana, kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang kepada kami umat Islam. Nah, ini hadis yang kelima yang berbicara tentang kejujuran, ya. Intinya pada tadi itu bahwa harta rampasan perang itu tidak terbakar atau api tidak mau membakar karena masih ada yang diumpetin, masih ada yang disembunyikan. Begitu yang disembunyikan sudah diambil dan dikembalikan, dikumpulkan bersama harta rampasan perang, akhirnya semuanya jadi terbakar. Itu yang terkait dengan bab jujur atau benar. Nah, para ulama hadis itu terkadang
satu hadis itu bisa dimasukkan dalam beberapa bab, ya. Tinggal dia mau menjelaskan dari sisi apa. Kayak hadis ini tadi itu bisa dimasukkan dalam beberapa bab. Mungkin bab persiapan sebelum perang, ya. Juga bab halalnya rampasan perang, bab jujur. Itu tergantung ulama hadisnya mau memasukkan hadis ini dalam bab apa. Ya. Jadi setiap satu hadis itu tidak hanya mengangkat satu topik, tapi bisa dilihat dari beberapa sudut sehingga bisa mengandung beberapa topik bahasan. Nah, saya tambah satu lagi, ini hadis yang terakhir yang ada dalam bab as-sidqu, yaitu hadis yang ke-6. An Abi Khalidin, dari Abi Khalid, nama aslinya Hakim bin Hizam. Nah, Hakim bin Hizam ini orang yang masuk Islam pada masa Fathul Makkah, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Aslama amal fathi, ya. Dia masuk Islam pada saat umat Islam berhasil menguasai kota Mekah. Wa abuhu min sadati Quraisyin. Kemudian bapaknya Khalid, Abi Khalid atau Hakim bin Hizam ini termasuk pembesarnya suku Quraisy jahiliyatan, baik di masa jahiliyah wa islaman dan di masa Islam. Jadi ini pembesarnya suku Quraisy baik di saat sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam. Qala, dia berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyi'ani, orang yang melakukan jual beli itu bil khiyari, diberikan kewenangan untuk memilih, malam tafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Ini kalau dalam kajian ilmu fikih masuk dalam bab khiyar majlis. Ya, khiyar majlis itu kalau kita membeli sesuatu, ya. Kemudian barang yang kita ingin beli sudah ada, maka kita dipersilahkan untuk memilih antara jadi membeli atau tidak. Nah, sebelum memutuskan membeli atau tidak, itu dipersilakan untuk memeriksa dulu barang yang akan dibeli. Kalau misalnya, oh ini ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, ada cacatnya misalnya, ya boleh dibatalkan. Nah, dia dipersilahkan melakukan haknya untuk memilih itu selama dia belum berpisah. Kalau sudah berpisah, berarti khiyar majlisnya sudah habis. Jadi kalau bapak sudah meninggalkan tokonya, bapak terus balik lagi, itu bapak haknya sama dengan pembeli lain yang juga baru datang. Tapi kalau barangnya itu masih bapak pegang, itu tidak boleh dibeli oleh orang lain sebelum bapak selesai melakukan ijab kabul atau transaksi, ya. Jadi kita tidak boleh membeli barang yang masih mau dibeli oleh orang lain, ya. Biar selesai dulu transaksinya. Kalau udah selesai, nah baru kita menggantikan kalau misalkan dia tidak jadi. Kalau dia jadi ya berarti memang hak dia, karena dia yang lebih dulu ingin membelinya. Jadi ada khiyar majlis. Begitu kita sudah meninggalkan tempat itu, maka orang lain sudah berhak untuk mau membelinya. Ini juga berlaku juga untuk orang yang sedang melamar wanita, ya. Misalnya ada satu wanita dilamar oleh beberapa laki-laki. Ketika masih dilamar oleh si A, si B nggak boleh masuk, ya. Nanti kalau ternyata lamarannya si A ditolak, ya, maka baru si B boleh mengajukan lamaran. Dan ternyata yang B juga ditolak, baru yang ketiga boleh majukan lamaran. Jangan bertiga terus maju bareng, ya, nggak boleh itu, ya. Jadi ada tata tertibnya, ya. Sebagaimana orang jual beli, orang melamar itu juga ada tata tertibnya, ada khiyar majlisnya, ya. Jangan sampai terus yang pertama belum selesai, ya, terus tiba-tiba datang kedua dengan membawa sesuatu yang menggiurkan, ya. Yang satu tadi cuma bawa sepeda motor, yang kedua bawa mobil bagus, loh. Pasti kan yang pertama kalah, gitu. Nggak boleh seperti itu, ya. Atau yang pertama cuma nawar
100, terus yang datang kedua menawar 150, ya pasti yang pertama kan kalah. Padahal yang pertama orangnya belum pergi, itu tidak boleh hadapnya. Nunggu yang pertama ini sudah pergi dari tempat itu namanya khiyar majlis. Jadi kalau dia belum pindah di tempat itu berarti masih dalam ikatan transaksi walaupun ikatannya belum jadi. Nah ini adabnya jual beli. Ya. Fa'in sodako, maka jika antara calon pembeli dengan penjual itu jujur, ya, wabayana dan menjelaskan kualitas barang yang mau dibeli, burika lahuma, maka keduanya akan mendapat keberkahan fi bai'ihima dalam transaksi jual belinya. Jadi kalau pembelinya jujur, penjualnya juga jujur, maka jual beli yang seperti itu akan mendatangkan barokah. Ya, keuntungannya barokah. Kenapa? Karena yang jual puas, yang beli juga puas. Tapi kalau ada penipuan, ya, baik yang menipu itu yang menjual maupun yang membeli, maka jual beli yang seperti itu tidak akan mendatangkan barokah. Wa in katama, dan jika salah satu dari dua orang itu menyembunyikan cacatnya, wa kadzaba, dan berdusta, ya muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah keberkahan transaksi jual belinya. Jadi intinya baik yang jualan maupun yang beli hendaknya sama-sama jujur, sama-sama as-sidqu tadi itu. Itu kalau menginginkan hasil jual beli yang barokah. Jangan hanya sekedar ingin untung banyak kemudian menipu pembeli. Ya. Karena apa? Hasil banyak, untung banyak, hasil penipuan pembeli, ya, itu tidak akan mendatangkan barokah. Kenapa? Karena yang beli kecewa. Kalau yang beli kecewa pasti mendoakan keburukan pada si penjual. Gitu. Nah saat ini kita hidup di zaman yang serba online, ya, semua barang ya dijual secara online. Yang kadang-kadang di situ hanya ditampilkan contoh-contohnya. Nah itu kalau kemudian penjualnya tidak jujur, antara contoh dan barang yang dikirim tidak sama, ya pasti nanti nggak akan ada pembelinya lagi. Ya, karena di situ kan juga ada penilaian konsumen yang pernah membeli barangnya. Kalau kecewa dia akan menulis di situ. Nah kita kalau mau beli sesuatu ya lihat komennya konsumen itu. Kalau bintangnya 5, oh berarti ini pelayanannya bagus, barangnya sesuai dengan contoh. Tapi kalau ternyata yang beli muring-muring, ya, pengirimannya terlambat, barangnya jelek, gak sesuai dengan contoh, ya jangan dibeli yang seperti itu walaupun harganya murah. Jadi kalau dalam Islam, ya intinya kita dituntut untuk jujur antara si pembeli dengan si penjual. Jangan sampai antara contohnya dengan yang dijual itu tidak sama, karena itu termasuk jenis penipuan. Ya, penipuan hasilnya tidak akan barokah walaupun untungnya besar. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang datang nanti dengan bab yang berbeda, yaitu bab muraqabah. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.